Saya Kak Diana. Dan saya Kak Yofi. Jumpa lagi dalam acara Bia Minggu Ceria yang ke-26 dan Minggu BKSN yang ke-4. Nah, hari ini BKSN-nya yang terakhir ya Kak Diana. Iya, betul. Tapi kalian tidak boleh berhenti membaca kitab suci. Harus setiap hari ya Kak Diana. Iya, harus rajin juga untuk membaca Alkitab. Siap? Oke, senang sekali Kak Diana dan Kak Yofi bisa menyapa adik-adik Bia dan kakak-kakak rekat yang ada di rumah secara online sementara waktu ini. Tapi jangan sedih dulu ya, karena kita mempunyai banyak aktivitas. Aktivitasnya apa saja ya Kak? Nanti ada firman, selanjutnya ada cerita dan melakukan aktivitas. aktivitas. Dengan siapa saja? Ya, jika nanti untuk mendengarkan firman bersama dengan Kak Diana. Nah, untuk mendengarkan cerita dengan Kak Ovin. lalu dengan beraktivitas Dengan Kak Yeni. Wah, pastinya sangat seru ya kegiatan Bia dan BKSN hari ini. betul seru dan penuh semangat sekali. Nah, adik-adik sekalian, mari kita bersama untuk menyanyikan lagu Aduh Aduh Senangnya. Ada yang sudah pernah mendengarkan? Atau mungkin ini lagu baru untuk adik-adik sekalian? Kakak-kakak bisa untuk menyanyi Aduh-aduh sayang. Mari kakak-kakak. Yuk, bangkit berdiri, kita joget bersama dan bernyanyi bersama juga. Aduh-aduh senangnya, aduh-aduh indahnya jadi anak Tuhan. Aduh-aduh senangnya, aduh-aduh indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aduh-aduh senangnya, aduh-aduh indahnya jadi anak Tuhan. Aduh-aduh senangnya, aduh-aduh indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aku disayang, aduh senangnya. Aku disayang, disayang Tuhan, aduh senangnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari menyiapkan hati untuk berdoa. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi bersama. Silakan untuk adik-adik Bia dan kakak rekat bisa mengikutinya dari rumah. Mari adik-adik Bia dan kakak-kakak rekat, sebelum kita memulai untuk kegiatan hari ini, kita menyanyikan terlebih dahulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau telah memberkati kami telah memberkati kami di sepanjang malam tadi. di sepanjang malam tadi. Tuhan, Tuhan, berkatilah dalam kegiatan Bia dan Rekat berkatilah dalam kegiatan Bia dan rekat pada hari ini, pada hari ini, supaya bisa berjalan dengan lancar. supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan
kami bisa semakin mengenal ajaran Yesus, percaya dan melaksanakan kehendak Bapa. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selanjutnya kita akan biar lebih semangat tepuk Kak Diana ya. Ya, tepuknya apa saja ya? Ada yang masih ingat tepuk biak minggu ceria? Cerdas. Sudah Kemudian ada tepuk Yesus. Siap ya ditirukan yang sudah mengikuti ya dari pertama hingga hari ini pasti sudah hafal. Tuh sekali yuk kita mulai ya Kak. Siap. Tepuk biak minggu ceria. Biak minggu ceria. Sekali lagi ya biar lebih semangat. Tepuk biak minggu ceria. Biak minggu ceria. Wah, ceria sekali. Ceria karena hari Minggu memang harinya untuk Tuhan. Betul. Kita harus ceria. Betul kan? Betul sekali Kak Yofi. Yuk kita lanjut dengan tepuk Yesus. Ya, sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Nah, Yesus memang yes untuk berada di hati kita. Tapi masih ingat gak ya sama lagu yang tadi kita dengarkan yang pertama Kak? Aduh, aduh, Senangnya, aduh, indahnya. jadi anak Tuhan. Nah, anak-anak Pia, adik-adik Pia, kemudian kakak-kakak Reka sudah hebat menjadi anak Tuhan. Baik Kak Yofi, tadi kita sudah riang gembira, kita sudah bernyanyi, kita juga sudah bersemangat dan tepuk. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan dibacakan oleh Kak Diana. Jadi Kak Diana minta bantuannya untuk adik-adik Pia dan kakak-kakak Reka bisa menyiapkan kitab sucinya terlebih dahulu. Kami silakan Kak Diana. Terima kasih Kak Yofi. Halo adik-adik Pia dan kakak-kakak Reka. Kembali lagi dengan Kak Diana yang akan membacakan Injil untuk hari ini. Apakah adik-adik Bia dan kakak-kakak Reka sudah menyiapkan kitab suci? Jika belum, yuk disiapkan terlebih dahulu. Untuk bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Judul untuk bacaan Injil kali ini adalah perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi sebelum itu, silakan adik-adik sekalian untuk bisa duduk dengan rileks dan tenang. Dan juga bisa sambil mengikuti untuk membaca kitab suci kalian. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik sekalian, untuk inti dari pembacaan Injil hari ini, Yesus mengajar di Bait Allah. Lalu datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang menanyakan dengan kuasa melakukan pengajaran dan mukjizat. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Dengan menjawab perumpamaan 2 orang anak tadi. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Sudah mulai jelas untuk bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekarang Kak Diana memiliki pertanyaan. Sudah siap semuanya? Yuk didengarkan ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Pada cerita Injil tadi, ayah memiliki berapa anak ya? Coba diingat-ingat lagi, ada berapa jumlahnya? Betul, ada 2 anak. Pertanyaan yang kedua, kepada siapakah sang ayah pergi untuk pertama kalinya? Coba diingat-ingat, pada siapa ya? Ya, ke anak sulungnya ayah meminta untuk pergi ke kebun anggurnya. Baik adik-adik, kita lanjutkan kembali untuk kegiatan atau aktivitas berikutnya. Kira-kira kegiatan apa ya? Ada yang sudah bisa menebak? Betul, kegiatan untuk mendengarkan cerita yang akan diceritakan atau dibawakan oleh Kak Ovin. Kita panggil ya, Kak Ovin. Selamat pagi adik-adik Bia dan kakak-kakak rekat semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Ovin yang akan memberikan cerita mengenai perumpamaan tentang 2 orang anak. Yuk kita simak. Ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Suatu kali bapak memanggil si sulung. "Nak," katanya, "pergilah ke kebun anggur dan bajak tanahnya supaya gembur dan subur." Sebenarnya si sulung adalah anak yang pemalas. Ia hanya suka berpesta pora, tapi ia takut menolak permintaan ayahnya. Dengan sebal ia berkata, "Baik ayah, saya akan pergi membajak tanah sehari ini." Bekerjakah ia hari itu? Oh, tidak sama sekali. Dengan sembunyi, ia pergi dari rumah dan lihat. Sepanjang hari itu, bersama-sama teman-temannya, si sulung pergi berpesta pora. Hari bertambah siang. Betapa terkejut sang ayah manakala ia mendapati kebun anggur itu sama sekali belum dibajak oleh si sulung. "Ah, si sulung telah menipuku," ujarnya dalam hati yang sedih. Dipanggilnya si bungsu. "Bungsu, pergilah ke kebun anggur kita. Bajaklah tanahnya agar besok siap kita tanami benih." Si bungsu menjawabnya, "Malas aku tidak mau bekerja." Bungsu terkejut melihat ayahnya begitu sedih. Ia menyesal telah berkata kasar kepada ayahnya. Si bungsu akhirnya pergi juga ke kebun dan membajak tanah baik-baik. Oh, senang sekali ayah melihatnya. Nah, adik-adik dan kakak-kakak rekat, si
Siapakah yang betul-betul mengasihi ayahnya? Si sulung yang pura-pura taat tapi berbohong? Ataukah si bungsu yang tadinya menolak tapi lalu menyesal dan akhirnya bekerja? Si bungsu ya tentunya. Demikian juga orang berdosa yang kembali kepada Tuhan itu lebih mengasihi Tuhan daripada orang-orang yang taat beragama tapi pura-pura. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Untuk peneguhan kita hari ini, ayah itu adalah bapa yang sangat mengasihi semua anaknya. Kesempatan yang sama diberikan kepada semua orang untuk masuk dalam kerajaan Allah dan mengalami kasih-Nya. Kehendaknya adalah pertobatan dan kembali percaya kepada Yesus Juru Selamat kita, Sang kebenaran sejati yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Untuk mengetahui dan bertumbuh dalam kehendak-Nya, kita perlu menjalin hubungan pribadi yang erat dengan Yesus melalui firman, doa pribadi, ekaristi, dan minta Roh Kudus untuk selalu menuntun kita lebih dekat dengan Yesus, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Seru ya adik-adik dan kakak-kakak rekat untuk cerita kita pada hari ini. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah disampaikan tadi, kita ambil hikmahnya dan selalu semangat untuk bekerja selalu di ladang Tuhan. Oke adik-adik, sekian tadi cerita dari Kak Ovin. Nanti adik-adik silakan menyimak kembali, kalau mau merenungkan kembali silakan. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang berikutnya ya. Oke, bye-bye. Dengan
kalian beraktivitas. Nah, aktivitas kali ini kalian akan ditemani oleh Kak Yeni. Nah, untuk adik-adik dia, kalian akan melakukan kegiatan aktivitas, yaitu membuat wayang anak. Bahan dan alatnya apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama, adik-adik dia, baik itu kelas kecil dan kelas besar, kalian mempersiapkan yang pertama itu, nah, lembaran HVS atau buffalo. Seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Kalian bisa download di deskripsi kolom di bawah ini ya. Nah, berikutnya ada stick es krim. Nah, seperti ini ya. Kemudian lem, gunting, dan yang terakhir adalah pensil warna. Nah, aktivitas untuk kakak-kakak, yang pertama, kalian menuliskan refleksi dari bacaan kitab suci hari Minggu yang ke-26 ini. Yang kedua, kalian pilihlah ayat yang kalian suka, kemudian kalian tulis serta dihias supaya lebih menarik. Yang ketiga, buatlah aksi nyata yang bisa dilakukan di keluargamu sesuai dengan isi refleksi ini. Yang keempat, dokumentasikan kegiatanmu tersebut, bisa di foto atau di video. Dan jangan lupa untuk kirim ke Instagram Dia Minggu Ceria. Oke? Nah, adik-adik dia, sekarang kita mulai ya aktivitasnya. Yang pertama kita siapkan dulu gambarnya. Adik-adik dia bisa menggunakan kertas buffalo ya, karena kertas buffalo ini tebal, jadi lebih bagus, lebih baik menggunakan kertas buffalo. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, menggunakan kertas HVS saja. Nah, yang pertama kita warnain dulu gambarnya. Nah, adik-adik dia, kalian bisa mewarnai sesuai dengan kreasi kalian ya. Setelah selesai mewarnai, kalian langsung menggunting. Guntingnya dengan rapi ya. Nah, selesai diwarnai, kalian langsung menggunting ya. Guntingnya dengan rapi. Nah, adik-adik dia, selesai menggunting, selesai mewarnai, jangan lupa ditempel menggunakan stick es krim. Nah, seperti ini ya. Lucu kan? Nah, setelah kalian menempel stick, jangan lupa kalian tempel tulisan perutusan. Nah, untuk yang kelas kecil, kalian menempelkan tulisannya seperti ini. Kalian tidak perlu menuliskan nama. Nah, untuk yang kelas besar, kalian harus menulis namanya terlebih dahulu ya. Di sini contohnya Yeni. Kalian tulis di sini dengan rapi. Demikian aktivitas kita hari ini untuk adik-adik dia dan kakak-kakak. Jangan lupa kirimkan kegiatan aktivitas kalian di Instagram Dia Minggu Ceria. Ditunggu ya. Dah. Nah, adik-adik dan kakak-kakak semua, terima kasih untuk kegiatan Biak Minggu Ceria kita pada hari ini. Tetap semangat untuk membaca kitab suci ya. Meskipun BKSN sudah berlalu, semoga adik-adik dan kakak-kakak semua tetap semangat untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan membacanya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dan kakak mengingatkan juga untuk selalu mengikuti kegiatan Biak Minggu Ceria setiap minggu ya, di jam yang sama. Dan untuk pertemuan minggu berikutnya untuk tetap mengikuti dan lebih semangat lagi ya adik-adik. Yuk kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Yesus atas berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, bantulah kami anak-anak-Mu supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk semakin mencintaimu dan mau untuk melakukan dan melaksanakan kehendak Bapa. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik Bia dan kakak-kakak Reka yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebagai pelaku penutupnya, yuk kita nyanyi bersama-sama lagunya yang berjudul Baca Kitab Suci. Yuk mari bangkit berdiri supaya lebih semangat ya, bisa menirukan gerakannya kakak-kakak sekalian. Yuk bangkit berdiri. Baca kitab suci.